Di balik Mas Rabia, Part 6. Membeli Marguerite. Location Madame de la Belle Maison. Hai Costa, kemari. Kau terlalu banyak bekerja, ayo bersenang-senanglah. Teman-teman Costa memanggilnya untuk datang di sebuah meja panjang kayu sementara lonceng-lonceng yang berasal dari gelang kaki membentuk nada indah mengiringi liukan-liukan indah penari-penari cantik yang menari di atas meja. Costa sama sekali tidak peduli dengan para penari cantik itu. Bahkan ia melewatkan wine yang telah dituangkan oleh seorang wanita muda utusan Madame G. Bola mata Costa membidik ke seluruh ruangan mencari keberadaan Marguerite. Madame G menyadari umpan gadis muda yang ia kirim pada Costa tidak berhasil, sehingga ia datang menghampirinya. Tuan Costa, beritahukan padaku bagaimana cara membuat wajah tampan Anda tersenyum. Madame G berkata lembut penuh perhatian. Marguerite, di mana dia? Costa to the point. Marguerite sedang menjadi primadona malam ini karena banyak pelanggan yang ingin bersamanya. Tuan, apakah Anda ingin aku perkenalkan dengan seorang wanita yang baru datang dari daerah selatan? Madame G mengambil gelas kuningan berisi wine yang belum tersentuh oleh Costa, sembari menawarkan pilihan menggiurkan lain untuknya. Bola mata Costa tertuju pada sejumlah ruangan-ruangan tersembunyi di balik tirai tebal, terbuat dari gelas-gelas. Pintu sebuah kamar yang terletak paling ujung terbuka, dan seorang pria tua berumur 70 tahun ke atas keluar dan berjalan tertatih-tatih sembari menggandeng paksa seorang wanita yang terlihat kusut dan mencoba merapikan penampilannya. Costa begitu yakin wanita itu adalah Marguerite. Ia langsung beranjak dari tempat duduknya mendekat ke arahnya dan tebakannya tepat. Marguerite bagai boneka cantik yang rusak. Ia berjalan dengan gaun koyak pada bagian renda-renda transparan, hingga membuat kulitnya tersingkap. Rambutnya yang bergelombang cantik kini terlihat pendek, dan sepertinya dipotong tergesa. Bibirnya sedikit pecah di bagian tengah, dan tangannya penuh luka berpola garis merah panjang, dengan luka yang belum mengering sepenuhnya. Hati Costa seakan teriris dan mengutuk dirinya sendiri yang tidak mendatangi Marguerite hampir sebulan. Madame G, Costa memanggil Madame G dengan intonasi tinggi menarik perhatian para tamu. Madame G yang mendengar pekikan Costa seketika datang untuk meredam kericuhan. Ya, aku di sini. Apa yang bisa membuat Tuan? Apa yang terjadi dengan Marguerite? Costa memotong bualan Madame G lalu berkata dengan lantang, penuh amarah sehingga membuat algojo wanita yang kekar bersiap mengamankannya. Namun, Madame G menghalangi mereka dengan isyarat dari kipasnya. Mari Tuan Costa, kita berbicara sembari meminum wine. Madame G berbicara centil dan lembut. Ia menarik lengan Costa menuntunnya menuju sebuah ruangan yang lebih private. Begitulah Tuan Costa, tamu di sini beragam dan terkadang ada yang gemar menyiksa wanita. Madame G bersandiwara saat menjawab pertanyaan Costa mengenai luka-luka Marguerite dan wajahnya yang terlihat sedih dan muram. Kali ini umpannya berhasil menggiring pikiran Costa. Apabila ia tidak melakukan sesuatu, bisa jadi nyawa Marguerite menjadi taruhannya. Aku ingin membeli Marguerite. Berapa harganya? Kata-kata itu keluar dari mulut Costa secara spontan. Aku tidak bisa melepas Marguerite karena ia adalah primadona di sini dan banyak yang menginginkannya. Madame G yang licik mulai berpolitik. Aku akan memberimu 3 peti emas. Costa tidak ingin larut dengan permainan wanita itu. Maaf, ada yang menawarkan Marguerite dengan harga yang lebih bagus. Madame G mulai membaca keinginan Costa. 4 peti emas. Costa merasa harga ini sebenarnya sudah amat sangat mahal dan mengetahui pasti setiap harga karena ia adalah pebisnis yang ulung.
Bisakah kau menghargai anakku yang berharga dengan harga yang pantas? Madam G semakin serakah. Sementara Costa seakan berada pada posisi yang tersudut. Dan Madam G mengeluarkan jurus pamungkasnya, menyuruh anaknya Marguerite datang menuangkan wine bagi Costa. Lalu Madam G mengayunkan kipasnya, tanda bagi Marguerite harus keluar, agar ia tidak mendengarkan transaksi mengenai penjualan dirinya. Costa melihat Marguerite dengan rasa iba dan merasa kasihan padanya. Pertahanannya runtuh. Ia bersedia membayar lebih mahal. 5 peti emas adalah penawaranku yang terakhir. Karena lebih dari itu, aku akan membayar pengacara handal untuk melawanmu. Costa tidak kalah cerdik untuk menghancurkan permainan wanita licik itu. Apapun yang kau inginkan, kau dapatkan, Tuan Costa. Madam G tersenyum, pertanda setuju dengan tawaran Costa. Dan ia mengepakkan kipas bulu-bulu itu untuk mendinginkan suasana yang panas. Location Costa House. Athena mengoleskan krim herbal buatan yang diberikan oleh tabib beberapa hari lalu. Dengan cekatan, Athena menaruh krim-krim itu pada luka Marguerite yang ia sudah hafal bagian mana saja. Krim itu sangat manjur karena mampu menutup luka dengan cepat, serta beberapa bagian yang tidak terlalu parah sudah mulai nampak regenerasi kulit baru. Sesekali Marguerite berteriak-teriak karena traumatis dan menahan rasa sakit yang ia alami. Namun Athena dengan lembut dan sabar merawatnya hingga berangsur-angsur pulih. Mata wanita itu akhirnya terbuka dan entah mengapa bola mata abu-abunya menatap tajam sehingga membuat Athena takut. Athena berusaha tenang karena ia ingin memberikan obat yang diberikan oleh tabib. Siapa kau yang mengira anak remaja itu adalah pelayan sehingga membentaknya? Athena, ucapnya ketakutan. Pergi kau dari sini. Marguerite mengusir Athena dan melempar obat herbal itu ke lantai. Sisi psikologis Marguerite masih terguncang dan ia tidak mempercayai siapapun. Athena lalu berlari menuju ruang kerja ayahnya dan menceritakan apa yang terjadi. Costa mengerti keadaan Marguerite sekaligus ia ingin memperkenalkan Athena padanya. Marguerite, perkenalkan Athena anakku. Dialah yang selama ini merawatmu saat aku seharian bekerja. Costa ingin Marguerite lebih rileks, sementara Athena yang masih ketakutan dengan lugunya berlindung di belakang punggung ayahnya. Oh, gadis kecil yang cantik ini adalah anakmu. Maaf, aku hanya sedikit kaget. Marguerite tersenyum manis. Ia cukup lihai mengontrol keadaan dan ingin memastikan untuk memberikan kesan baik. Sebulan telah berlalu. Marguerite yang sembuh sepenuhnya mulai bertingkah layaknya nyonya rumah. Ia mulai mengatur segalanya, menyuruh Athena melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat dengan dalih mendidik. Tetapi lama-kelamaan ia justru memperlakukannya layaknya seorang pelayan. Marguerite meyakinkan Costa untuk memberinya sejumlah uang agar ia bisa berbelanja keperluan rumah, namun kebanyakan ia berbelanja untuk keperluan pribadinya sendiri. Ia berusaha menunjukkan pada Athena bahwa ia adalah sosok yang terkuat di rumah ini dan mengendalikan Athena melalui rasa takut agar ia tidak berani melawannya. Kebalikannya, saat Marguerite berada di depan Costa, ia mampu menjadi pribadi yang terlihat sangat sayang pada Athena. Athena tetap berpegang teguh dengan pesan ibunya Nayeri untuk membahagiakan ayahnya. Remaja itu tidak memberitahu ayahnya bahwa Marguerite makin gemar menyiksanya apabila ia melakukan sebuah kesalahan. Maksud Athena semata-mata karena ia tidak ingin memberikan perkara baru bagi ayahnya yang sudah lelah berkutat dengan pekerjaannya.
seharian. Namun hal ini membuat Margaret justru menjadi-jadi sehingga tubuh Athena mengalami memar-memar yang tersebar di berbagai bagian akibat pukulan benda tumpul yang dilakukan Margaret berkali-kali. Athena memulai pelajaran mengenai kehidupan saat bertemu Margaret yang memperlakukannya sangat buruk, sehingga membentuk kepribadian Athena yang sabar dan kuat. Location rumah Costa. Aku malu sekali gosip yang beredar di luar sana mengatakan aku adalah seorang wanita penghibur yang tidak pantas berada di sini. Margaret menangis lirih sembari menceritakan gosip yang ia dramatisir, hingga air matanya membasahi baju Costa yang tengah memeluknya. Costa berpikir keras mencari solusi bagaimana mengangkat status sosial Margaret agar segala gosip ini berhenti mengganggunya. Maukah kau menikah denganku, Margaret? Costa merasa ide ini sangat cemerlang karena ia mendapatkan jawaban dari keinginannya untuk memberi Athena sebuah keluarga yang utuh, yaitu dengan adanya peran seorang ibu. Iya, tentu saja dengan senang hati aku ingin menjadi istrimu. Margaret sangat senang karena ia sudah berhasil sejauh ini, dan sebentar lagi ia akan menjadi nyonya rumah. Costa merenung sejenak. Ia berharap keputusannya tepat, sekaligus ia ingin memberikan Athena kejutan. Lagi pula, sepengetahuannya, Margaret dan Athena terlihat semakin dekat. Namun sesungguhnya Costa terperdaya oleh tipu muslihat wanita itu. Tibalah hari pernikahan. Costa memasangkan cincin bertahtakan berlian yang besar pada jari Margaret. Ia dibalut gaun pernikahan impiannya yang dirancang rumit dengan model haute couture yang dibuat spesial oleh butik yang terkenal di Cannes. Harganya pun fantastis karena gaun putih itu bertabur kristal-kristal yang menambah kesan mewah. Margaret memeluk erat Costa sementara matanya menyorot tajam pada Athena. Athena melihatnya seperti ular besar yang sedang melilit mangsa. Dan seketika rasa takut kembali muncul karena wanita itu secara resmi adalah istri ayahnya. Athena tidak bisa membayangkan hari-hari yang akan dilaluinya nanti. Karena hingga saat ini Margaret makin sering menyiksanya dan tanpa ampun.